Shalom, kembali bertemu kita di dalam ibadah online hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Ada banyak hal, kabar baik buat setiap kita, khususnya pemerintah pusat telah mengumumkan terkait transisi untuk kehidupan yang baru dalam arti sebuah new normal. Khusus buat setiap kita gereja Tuhan, ada satu kabar baik buat setiap kita bahwa minggu depan kita akan berjumpa kembali bersama-sama beribadah di gereja Tuhan, di Kebon Jeruk, di GP Kemah Pujian. Dan ada pastinya beberapa hal yang menjadi satu protokol kesehatan buat setiap kita. Yang pasti jemaat Tuhan, khususnya para pasutri, dewasa muda, youth and young, bahkan gereja anak untuk kelas remaja, kita harapkan untuk kita bersama-sama hadir di ibadah kita hari Minggu 21 Juni 2020. Dan khusus sebagai catatan buat setiap kita, para lansia, gereja anak untuk balita, kelas balita, dan jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit atau kurang sehat, diharapkan tetap beribadah secara online di rumah. Oleh karena itu, buat setiap kita yang akan hadir di ibadah bersama-sama di minggu depan, pastikan engkau dan saya menggunakan masker sepanjang ibadah, mengikuti protokol kesehatan yang ada, menggunakan hand sanitizer, bersalaman dengan cara yang baru. Semua hal-hal yang new normal itu kita akan lakukan bersama-sama. Dan untuk jemaat yang membawa kendaraan bermotor, saudara bisa parkir di lantai basement, berikut helm dan jaketnya engkau bisa taruh di motor saudara. Dan berbagai hal yang baik akan kita lakukan di minggu depan. Oleh karena itu saya berantusias dan saudara di rumah juga berantusias untuk menyongsong ibadah minggu depan, biar sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan limpah buat setiap kita. Akhir kata, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Kita bertemu kembali di hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni. Saya percaya saudara dalam keadaan bersuka cita. Amin. Tidak terasa sebentar lagi kita akan kembali bertemu dalam ibadah bersama-sama. Nilai apa yang kita ambil sepanjang kita beribadah di rumah bersama keluarga kita? Adakah nilai-nilai yang sudah berubah dalam kehidupanmu dan kehidupanku? Saya percaya Tuhan sedang mengasah kita, amin. Mengasah kita, kepala keluarga bersama istri kembali mengambil fungsi sebagai imam dalam keluarga. Anak-anak mengambil fungsinya mentaati kebenaran dalam kehidupan mereka setiap hari. Disinilah sesungguhnya bagi kita, ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita, apakah kita tetap mengambil posisi sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari kita tenang teduh sejenak, kita berdoa memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Dalam segala hal, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kami. Ketika kuasa-Mu bekerja, Engkau membangun nilai-nilai yang abadi, yang penuh kekekalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang tidak pernah membiarkan kami terjatuh, tergeletak dalam segala keputusasaan, yang membangkitkan kami kembali untuk percaya kepada kebenaran-Mu, percaya kepada pribadi-Mu Tuhan. Bukan kepada segala hal jawaban keajaiban semata, tapi Tuhan hanya percaya kepada Engkau, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberikan kepada kami Roh Kudus untuk membangkitkan kami, menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
tidak pernah membiarkan kami sendiri. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan dengan segala yang ada dalam hatimu dan hidupmu. Mari katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus aku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus aku. Haleluya. Cukuplah hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita bangkit berdiri, angkat suaramu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus aku. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Ya Tuhan, Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus aku. Cukuplah hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat kedua tanganmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau yang selalu siaga dalam kehidupan kami. Engkau penghibur yang sejati. Engkau penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan kemuliaan dahsyat buat Tuhan. Kuasa Allah beserta engkau dan saya. Berjalanlah bersamanya. Berjalanlah bersama kuasa yang tinggi dari Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus. Kami tidak dapat berjalan tanpa kuasa Roh Kudus yang berjalan menyertai kami. Bahkan dalam setiap perkataan dan keputusan sekalipun Tuhan. Hanya kuasalah Roh Kudus yang membukakan mata hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tiap rumah kuasa Roh Kudus, kuasa-Mu Tuhan menjamah dan memulihkan, memuaskan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan berseru, bernyanyi, bersorak bagi nama-Mu. Kami percaya dalam puji-pujian ada kuasa. Ada kuasa untuk membangkitkan, kuasa kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum pujian kita naikkan bersama-sama. Saya sebagai guru, ada istilah dalam guru dalam sekolah, bagaimana nilai anak-anak yang selama ini tidak baik, tapi tiba-tiba karena musim corona ini tiba-tiba baik semua, berubah semua. Bagaimana ya gitu? Kita kan nggak tahu dia jujur apa enggak. Tapi ada istilah, sudahlah, kalaupun nanti dilihat ini tahun berapa, 2019, 2020, bulan apa? Bulan ya durasi Januari sampai Juni. Oh, itu nilai corona. Sudah ada istilah seperti itu, nilai corona. Saudara, saya cuma tersentil satu. Bagaimana dengan ibadah kita? Apa yang beda ibadah corona dengan ibadah di gereja? Wow. Saya percaya kita tidak ada bedanya satupun. Hati kita tetap terarah sama Tuhan. Bukan karena tidak dilihat oleh siapapun, kita jadi berubah. Amin. Mari memuji dan memuliakan Tuhan. Justru di corona ini, di COVID-19 ini, engkau mencari Tuhan dengan lebih sungguh. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Gunung batu dan keselamatanku.
zaman COVID-19 ini. Engkau diuji dari setiap mazmur pujianmu. Hatiku percaya hanya kepadamu Tuhan. Saudara-saudara, betapa kita mengaminkan setiap firman kebenaran itu justru di saat ini. Amin. Tetaplah percaya, Tuhanlah kekuatanmu. Tuhanlah yang membangkitkan mazmurmu. Haleluya. Haleluya. Mari angkat pujian dari awal. Mari berseru bagi Tuhan. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara sekota. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Ku tak selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari jemaat saja angkat pujianmu. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Kasihmu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih keras lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Keadaan apapun di luar tidak akan merubah cita kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Sebab Dia lebih dulu tidak pernah berubah cintanya atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu saja kami mengadukan segala perkara kami. Di dalam hadirat-Mu kami temukan ketenangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami belajar percaya setiap rancangan-Mu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu berada di dekat-Mu, menantikan kehendak-Mu berbicara bagi kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Kasih Tuhan. Inilah hatiku, ku curahkan di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah yang mengerti perkaraku.
tahu Engkau kekuatan hidupku. Mari angkat pujian ini dengan teduh. Mari bicara bagi Tuhan. Engkau saja kekuatanku Tuhan. Kalaupun dapat ragu dalam hatiku, kuatkan aku. Kekuatanku, perisaiku, menolong hidupku. Ku aman dalam genggaman tanganmu. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua, sebab ku tahu Engkau kekuatan hidupku. Kekuatanku, Kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku. Ku aman dalam genggaman tanganmu. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua, sebab ku tahu Engkau kekuatan hidup. Kami datang dan mau dengar Sang Pemberi kekuatan berbicara kepada kami. Kami mau sendengkan hati kami, mendengarkan Sang Pemberi kekuatan itu mengarahkan langkah kaki kami. Dan biar perkataanmu Tuhan itu yang kami pegang. Perkataanmu itu yang mengarahkan dan memimpin langkah umatmu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Biar hadirat-Mu mencengkeram kami, sehingga tidak ada satu perkataanmu yang kami buang Tuhan. Kami mau makan roti hidup yang dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Saya percaya saudara, ini hari-hari yang menggairahkan buat kita semua. Ini hari-hari yang penuh dengan banyak hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Masing-masing kita mengalami banyak hal yang akan selalu membuat kita makin mengenal Allah yang kita sembah. Berapa banyak yang hari-hari ini kita ketemu dengan orang, kita akan makin kenal orang dengan apa yang dibicarakannya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan ajak kita semua untuk buka dari kitab dari 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang keempat dan yang keenam. Ada satu kisah di mana seorang raja yang bernama Salomo mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam mimpinya di satu bukit persembahan, bukit pengorbanan. Kayaknya jarang lagi menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini orang bicara pengorbanan. Kayaknya nggak manusiawi ini. Tapi hari ini saya akan ajak kita melihat ini. Saya akan baca dari 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai yang ke-6. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Salomo nggak pilih yang sedang, Salomo pilih bukit yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Kisah ini mencatat tidak lama setelah Salomo memberikan persembahan korbannya
di Bukit Pengorbanan. Malamnya Tuhan hadir dalam mimpinya. Saudara, Salomo kenapa harus lakukan ini? Nanti kita akan baca ayat selanjutnya. Salomo sadar sekali, jadi raja di usia muda 16 tahun itu tidak mudah. Dia tahu ada banyak hal yang harus dia selesaikan. Kenapa dia tahu? Karena dia lihat ayahnya Daud menyelesaikan banyak. Dan yang dilakukan Salomo bukan bertanya kepada banyak orang. Yang pertama Salomo lihat adalah Daud, sang ayah, meninggalkan jejak seorang pribadi yang selalu membawa korban kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Alkitab mencatat setiap peperangan Daud selalu berkata, Tuhan, haruskah kami menyusul musuh? Tuhan, haruskah kami menanti? Tuhan, haruskah kami yang datang ke sana? Dan Salomo melihat itu. Satu raja-raja ini mencatat, Salomo yang pertama dilakukan adalah dia membawa korban ke Bukit Pengorbanan. Sampai di sana, tidak berapa lama Tuhan menjawab dia. Bahkan saudara, Tuhan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo tidak melenceng dari tujuan awalnya. Tujuan awal Salomo, dia ingin hidupnya dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan bertanya, minta apa saja, apa yang hendak engkau minta aku berikan. Salomo tidak minta yang lain. Hati Salomo tetap terarah kepada tujuan awalnya. Dia cuma minta betapa dia ingin hati yang seperti Daud ayahnya. Saya lanjutkan ayat selanjutnya. Lalu 1 Raja-Raja 3 ayat 7-9. Ini yang dikatakan Salomo. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo tahu diri. Salomo tahu sejauh perjalanannya sampai hari ini, sampai saat itu Tuhan yang bekerja. Ketika saya membaca ayat ini, saya ingat saudara, kalau hari ini kau sedang mengalami kesulitan, tahu dirilah di hadapan Tuhan. Anda tahu caranya tahu diri. Akuilah engkau ada itu karena Tuhan. Katakan amin. Banyak kita berdiri kalau kita sukses dan berkata, aku ini bisa sukses karena Tuhan. Tapi kalau hari ini kau terbatas, ingatlah Tuhanmu bersama dengan engkau. Dia berkata begini, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Salomo minta ini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Salomo mengingat dan mengakui pekerjaan Tuhan. Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Kalau Bapak Ibu lanjutkan ayat seterusnya, apa yang Salomo gak minta, Tuhan kasih. Kekayaan, Tuhan kasih. Umur yang panjang, Tuhan kasih yang tidak diminta. Kenapa Tuhan kasih itu? Karena Salomo hatinya tertuju kepada Tuhan saat dia membawa korban. Saya tidak bilang saudara korban selalu bicara engkau membawa uangmu atau hartamu. Kalau engkau tidak punya, Tuhan tidak pernah minta apa yang kau tidak punya. Tapi berapa banyak kita ketika kita mengalami masa yang kita tidak mengerti, kita mau pergi ke Bukit Pengorbanan. Bukit Pengorbanan bicara ada pengorbanan, ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak mudah. Jangan lupa khotbah minggu lalu, Pak Pendeta bilang, kadang ada orang pengen makan enak tapi nggak mau usahakannya. Kita selalu pikir janji Tuhan akan digenapi tanpa kita terlibat bersama Tuhan. Salomo ngalamin yang tidak diminta. Salomo punya kunci yang membuat dia memperoleh apa yang selama ini dicari orang. Kunci yang membuat Salomo mendapatkannya adalah yang namanya, di mana dia mau tuh saudara merendahkan dirinya, memisahkan diri dari orang lain untuk menghadapkan kepada Tuhan. Masa-masa ini saudara,
Sebenarnya kita punya banyak waktu untuk Tuhan. Dulu kita suka bilang gak ada waktu, terlalu banyak jadwal. Tapi seberapa banyak pemimpin pujian tadi berkata, apa bedanya ibadah waktu ada wabah corona atau enggak? Kalau pertanyaan ini dibalik, apa yang kita hasilkan saudara dengan adanya work from home? Apa yang kita hasilkan? Apakah kita jadi lebih banyak bermain? Atau kita lebih banyak tidur? Setiap kali ketemu kita suka bilang gini, ih tambah lebar. Tetapi apa yang kita bangun? Saya akan sampaikan saudara, hari ini ada sesuatu yang penting yang harus disadarkan kembali kepada kita, bahwa kita sedang menuju satu perjalanan. Ada yang namanya proses bertransformasi, ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan. Hidup ini gak selalu kan ceritanya naik, ada cerita turun. Hidup ini gak selalu cerita sehat, kadang kita sakit. Tetapi apakah hati kita tetap kepada Tuhan atau enggak? Korban yang paling mahal yang orang bisa beri kepada Tuhan adalah hatinya. Makanya saya selalu bilang begini, kalau orang bangun mesbah, engkau gak bawa korban itu dari mulutmu, pujianmu, tapi yang kau bawa tuh hatimu, bersedia diselidiki Tuhan, bersedia diperiksa, bersedia ditegur, bersedia dinasehati. Kadang miris waktu melihat banyak orang minta tuntunan, banyak orang minta nasihat, minta tuntunan, tapi berapa banyak orang yang bersedia dipimpin oleh tuntunan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu, betapa pentingnya kita memisahkan diri untuk mengalami yang namanya proses transformasi kehidupan. Katakan sama-sama, transformasi kehidupan. Transformasi kehidupan. Transformasi itu proses perubahan yang mengerjakan sesuatu yang baru di hidup kita, di mana ada bagian panggung hidup kita yang lama ini dirobohkan. Mesbah hidup kita yang lama ini dirobohkan, diganti dengan yang baru. Katakan amin. Amin. Dan itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, berguna untuk musim yang baru. Yes. Saya melihat di musim ini banyak orang larut dengan segala kesusahan, sampai kau lupa bahwa Tuhan punya rancangan selalu penuh dengan damai sejahtera. Amin. Jangan lupa, Tuhan punya waktu untuk semua, untuk kesudahan segala sesuatu. Kita gak akan hidup lama di dunia ini, kita akan sampai di kekekalan. Jangan lupa, saudara, orang memikirkan pulih ekonomi, tapi banyak orang tidak memikirkan pulihkah imanmu, bangkitkah rohmu. Saudara, proses transformasi mengerjakan sesuatu yang baru di hati kita. Pertanyaannya, apakah sudah tercapai di hatimu dan di hatiku? Panggung hati kita ini masih terjaga dengan baik atau enggak? Berita baiknya adalah tidak ada satupun orang yang bisa menjaga panggung hatinya kalau dia tidak punya waktu naik ke bukit pengorbanan, berjumpa dengan Allah. Siapakah yang dapat menasihati manusia? Karena manusia sering menyembunyikan banyak dari dirinya. Tapi kalau roh Allah yang menyelidiki engkau tidak punya tempat untuk berlari. Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Saudara, Alkitab banyak mencatat contoh pribadi-pribadi yang ketika bertransformasi, saudara, ada proses yang namanya sifat lamanya muncul, diaduk, muncul ke permukaan, diekspos. Kita tidak pernah lupa kisah Petrus. Petrus yang sebelumnya gagah, yang sebelumnya tampil hebat, yang mungkin kayak gini, khotbahnya kenceng. Tapi ketika aniaya datang, Petrus jadi orang yang terekspos, masih punya ketakutan. Ketika gurunya ditangkap, ketika Petrus kehilangan pencariannya, Petrus galau. Bahkan dia boleh bilang, aku gak kenal guru. Tapi itu baik, haleluya. Itu baik, katakan itu baik. Itu baik. Karena gak semua kita nih gak bisa selalu, oh jalannya aku gak pernah salah. Anda tahu kenapa saya bilang baik? Karena itu menghasilkan Petrus yang baru.
Amin. Petrus yang siap jadi rasul. Yes. Petrus yang mengkhianati itu. Petrus yang menyangkal itu. Tidak berhenti di garis itu. Ya. Petrus bersedia didatangi gurunya. Petrus bersedia bertransformasi. Petrus bersedia menjalani panggilannya kembali. Petrus bersedia mengabaikan semua tuduhan-tuduhan. Saudara, stigma, cap yang orang lepaskan. Kamu pengecut. Kalau istilah anak saya, cemen. Kamu kalau khotbah kayaknya hebat, tapi waktu kekurangan datang keok. Kamu kayaknya hebat, tapi waktu sakit penyakit datang, engkau gak punya kekuatan untuk mengalahkannya. Tapi hari ini dengar, saya sedang berbicara kepada setiap kita. Gak semua orang tahu cerita kita, tapi biarlah kita bertransformasi. Katakan amin. Kalau hari ini engkau seperti Petrus, saudara yang jadi WL, wah haleluya Tuhan baik, tiba-tiba datang aniaya, lemes dia. Tapi kalau kau lemes, jangan berhenti di situ. Goncang bahu kanan kirinya, bilang jangan berhenti di situ. Jangan berhenti. Engkau akan jadi rasul yang hebat seperti Petrus. Amin. Kalau orang lihat Petrus waktu menyangkal, orang akan pikir tamat riwayat Petrus. Cerita pengiringannya kepada Tuhan berhenti di situ. Tapi yang hebat adalah Petrus melanjutkan perjalanannya. Katakan amin. Amin. Ada satu pribadi lagi yang namanya Daud. Daud pun mengalami kejatuhan. Ya. Makanya saya mau berkata kepada seluruh jemaat Tuhan, kalau hari ini kau sedang lemah, bangkitlah engkau. Amin. Kalau hari ini kau sedang takut, itu proses transformasi. Tuhan sedang expose, bukan untuk mempermalukan. Tuhan ingin kita mengalami transformasi kehidupan yang utuh di dalam Dia. Kalau kau sedang takut, itu panggung hatimu yang lama harus dirobohkan. Amin. Sampai kau akan lihat, semua yang fana ini akan dirontokkan. Yang tertinggal adalah yang kekal. Amin. Haleluya. Amin. Daud yang baru itu dihasilkan bukan saat Daud menang peperangan, tapi waktu dia berserah kepada Allah. Ya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita ini akan menghasilkan transformasi, perubahan hidup. Alkitab mencatat, Mazmur selalu ada kata-kata selah, ada jeda waktu. Kalau orang Yahudi membacakan itu artinya menarik nafas sejenak. Tahukah engkau proses transformasi dihasilkan bukan dari panggung yang dimana engkau beratraksi, tapi proses transformasi dihasilkan waktu engkau menyembunyikan dirimu bersama dengan Bapamu. Saya baca satu artikel tentang proses transformasi Raja Wali untuk menjadi kuat. Raja Wali umurnya bisa hanya 30 atau 40 tahun kalau dia tidak bertransformasi. Tapi kalau dia bertransformasi, mengalami perubahan, bersedia mengalami perubahan, katakan bersedia, dia akan hidup 70 tahun. Apa sih yang terjadi kepada Raja Wali? Waktu di usia tertentunya, Raja Wali ngerti kukunya, cakarnya ini akan mulai saudara tidak tajam lagi. Paruhnya yang biasanya untuk nangkep ikan itu mulai bengkok. Bulunya udah mulai tumbuh banyak, berat untuk dibawa terbang. Sang Raja Wali bisa memilih untuk tidak bertransformasi, tapi tidak berapa lama hidupnya akan selesai. Tetapi ketika dia memilih bertransformasi, saudara, transformasi itu satu keadaan yang tidak nyaman. Dia harus naik kepada ketinggian di atas gunung bebatuan. Apa yang dilakukan Raja Wali? Yang pertama adalah dia harus patukkan paruhnya ini ke bebatuan di gunung sampai paruh yang lama itu lepas. Waktu paruh yang lama lepas, yang baru mulai tumbuh. Butuh waktu. Katakan butuh waktu. Tidak berapa lama waktu paruhnya ini mulai tumbuh, paruhnya ini yang akan saudara mencabuti kukunya. Kukunya udah gak tajam, harus lepas. Lepas kukunya, mulai tumbuh yang baru. Dan kuku itu yang akan mencabuti bulu yang mulai tebal. Rontok bulunya. Anda tahu bulu itu apa? Kebanggaannya.
pernah terbang tinggi, dirontokin pengalaman masa lalu. Saya selalu bilang, jangan bicara dulu aku dipakai Tuhan, hari ini apakah engkau sedang bersama Tuhan. Dirontokin semua kebanggaannya, pencapaiannya, sampai tumbuh bulu yang baru. Setelah itu sang Raja Wali akan terbang tinggi, akan terbang tinggi, akan terbang tinggi. Tapi tidak pernah ada Raja Wali yang matang, yang terbang tinggi, yang tidak dihasilkan dari transformasi di bukit, di gunung yang penuh dengan bebatuan. Cakarnya nggak tajam, nggak akurat lagi. Anda tahu paruhnya, nggak bisa nangkep lagi itu ikan di dalam. Kenapa? Karena dia sudah terlalu lama terbang, lupa, tidak mau bertransformasi. Saudara, Salomo punya waktu di mana dia pergi ke bukit pengorbanan. Apakah engkau sedang jadi pribadi yang mau mengalami perubahan hidup? Saya ingat saudara, saya punya mimpi tanggal 20 Mei kemarin. Di satu malam saya mimpi saudara, dan di mimpi itu nanti saya akan kasih tahu. Saya simpulkan itu masih sore. Saya terbaring di atas ranjang tempat tidur saya, dan tidak berapa lama ada suara trompet kenceng banget. Saya langsung bangun dari atas tempat tidur saya lari ke teras rumah. Waktu sampai di teras rumah, saya lihat orang gak dengar trompet, orang lalu lalang seperti tidak ada suara itu. Padahal menurut saya suaranya sangat kencang. Kemudian saya mulai lihat, aneh, kenapa orang gak pada peduli dengan suara trompet. Entah kenapa ada yang menggerakkan saya melihat ke atas. Saya lihat awannya itu tidak terik, tetapi juga saudara tidak gelap. Waktu saya melihat ke atas, hati saya mulai kayak ngerti, ini sangkakala. Ini sangkakala. Waktu saya sedang melihat ke atas, tidak berapa lama terjadi gempa. Gempanya mulai dari yang kecil sampai agak besar. Ketika gempanya agak besar saudara, saya mulai teringat, saya lari ke dalam rumah, saya cari suami saya. Waktu saya cari, saya lihat motor yang di dalam sudah tidak ada, berarti suami saya sedang pergi. Yang kedua saya lakukan, saya cari anak saya Samuel. Saya panggil, Samuel, Samuel. Anda tahu anak saya ada di mana? Anak saya sedang ada di kamar mandi di samping, di depan rumah, dan sedang bermain air. Saya panggil berkali-kali, anak saya nggak sadar saudara. Sampai kemudian ketika gempanya makin keras, dia keluar dan lari mendapatkan saya. Tidak berapa lama setelah itu saudara, waktu Samuel ketemu saya saudara, ada satu tangan yang menepuk bahu saya dan berkata, yang ini akan terjadi, kamu akan mengalaminya. Saya bangun, mimpi itu tidak berlanjut. Saya bangun, saya lihat jam 3:10. Ada satu perasaan mencekam di hati saya. Saya bangun dan saya ngerti, Tuhan, ini pasti ada maknanya. Saya berdoa, saya menyembah Tuhan malam itu, dini hari itu. Saya mulai sadar saudara, seperti ada dorongan di hati saya mulai baca tentang sangkakala. Saya mau kasih tahu, waktu kedatangannya sudah tidak akan ditunda lagi. Tetapi banyak orang sibuk dengan apa yang mendatangkan kesusahan, sampai dia lupa ada agenda Tuhan buat muka bumi ini. Saya bilang saudara sama anak saya, ketika kami doa pagi, saya ngobrol dengan suami di mesbah keluarga kami. Saya bilang, mama kok mimpi ini? Saya bilang sama anak saya, nak, di mimpi itu kamu gak dengar nak suara sangkakala, kamu gak dengar suara trompet, padahal itu kencang suaranya. Anak saya cuma senyum-senyum, biasa anak-anak. Tapi saya percaya gak biasa kalau manusia rohnya tumbuh terus. Kami berdoa, sorenya dia datangin saya dan dia bilangin, mama, doain aku ya, supaya aku bisa dengar kalau sangkakalanya bunyi. Jemaat Tuhan, alamilah transformasi, sehingga matamu akan melihat seperti Raja Wali yang baru. Engkau melihat badai, gak takut lagi.
Engkau melihat angin yang bertiup kencang. Karena transformasi di gunung batu bersama Tuhanmu, engkau tahu cakarmu tetap kuat. Paruh Raja Wali itu tetap bisa memangsa. Bulunya akan tetap bisa membawanya terbang. Apa sih maknanya, saudara? Kenapa Raja Wali harus naik ke atas? Karena dibutuhkan gunung yang tinggi untuk engkau bisa dilatih. Dilatih terbang di ketinggian. Dilatih terbang di ketinggian. Haleluya. Amin. Selah. Ada jeda waktu. Yesus di pelayanannya, ketika orang banyak memuja dia, ketika dia dipuji kehebatannya, kuasanya didemonstrasikan, ada waktu selah. Ada waktu dia menyingkir, bertransformasi. Artinya diperiksa seperti firman Tuhan pada minggu lalu. Panggung hatinya ditata ulang. Ditata ulang. Biarkan saudara, wabah ini justru akan membuat kita terbang lebih tinggi lagi. Kita mempersiapkan diri kita lebih tahir lagi, dikuduskan lagi. Sampai kapanpun waktunya dia datang, kita akan berkata, kami siap Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika hari kedatangannya, dia akan berkata, adakah iman ku dapati di muka bumi? Adakah iman di hatimu ketika dia datang? Transformasi akan membuat engkau melihat penyediaan Tuhan, melihat yang tidak terlihat. Transformasi akan membuat engkau jadi seorang Petrus yang baru. Katakan amin. Amin. Masalahnya cuma satu, kuncinya cuma satu. Apakah engkau mau? Bersediakah engkau? Tidak hanya dinasehati atau dituntun, tetapi dipimpin. Katakan sama-sama, dipimpin. Katakan lagi, dipimpin. Hari ini, biar firman ini menguatkan engkau, saudara. Melumas matamu, menguatkan signal di batinmu ini, bahwa perjalanan kita, saudara, akan kita lanjutkan dengan gagah dan perkasa bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Apa yang hari ini sedang kita hadapi? Semuanya cuma memunculkan apa yang tersimpan di hati kita. Saya bicara ini, saudara, kadang sebagai manusia kita punya rasa takut ketika sesuatu yang kita andalkan mulai lepas dan ketakutan datang. Disitulah waktu untuk kita bertransformasi dengan Tuhan kita. Kita belajar praktek firman. Worship leader tadi berkata, justru firman itu makin jadi nyata di musim ini. Kita bisa praktekkan kesan yang manis tentang Tuhan di masa seperti ini. Saya mau menguatkan engkau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mimpi saya ini bicara tentang apa? Kita harus kejar kekekalan. Orang tua, jangan kebanyakan pesan sama anak kalau mau pergi. Jangan lupa pakai masker, hand sanitizer. Anak tuh cuma diomongin, jangan masukin tangan ke mulut. Tapi berapa banyak kita jejelin firman, bicara firman. Sampai kalau sangkakalanya bunyi, kita dan anak-anak kita mendengarkan. Transformasi akan membuat engkau dan saya siap sedia dengan kedatangan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan baca Mazmur 91 ayat 14-15. Haleluya. Anda bersukacita. Amin. Amin. Biarkan waktu-waktu ini, firman ini menyadarkan kita. Pergilah ke bukit pengorbanan. Pergilah ke bukit pengorbanan. Pergilah ke bukit pengorbanan. Ada banyak orang bilang, saya tidak punya, Bu. Saya nggak punya, Kak. Tuhan tidak pernah minta yang kau nggak punya. Seringkali waktu kita terlalu banyak. Saya selalu bilang, ruang doa terbuka, Bapak Ibu. Haleluya. Kita suka bilang, aduh di rumah terus bosan. Bu, ya ke ruang doa di sekretariat. Doakan bisa di rumah, yang benar. Haleluya. Karena disitulah kita sedang diekspos. Mazmur 91. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
Ayat 14 sampai 15 Mazmur 91. Kita baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. Sudah dapat semuanya? Amin. Kita baca. 2 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Firman Tuhan berkata, saudara, aku akan membentenginya. Bahkan dia berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kesesakan itu biasa. Apakah namanya? Amin. Haleluya. Tergantung Anda biasanya sesaknya kenapa. Ada orang sesak itu kalau dilupakan atau sesak hatinya. Ada orang kesesakan itu waktu dia tidak dimengerti, lupa diucapin terima kasih. Ada orang sesak waktu dia lihat bakul nasinya gak terbuka lagi, udah telungkup. Ada orang sesak sebenarnya dia punya banyak. Saya punya seseorang, saudara, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Saya lihat ada orang, dia punya banyak harta benda, tapi kalau pas mau dijual, dia sesak hatinya, dia gak rela dijual. Tapi kalau dia beli sesuatu, dia senang, happy. Kalau waktu mendapat, happy. Tapi waktu melepas, berat. Saya bicara dengan seorang bapak ini. Dia lagi cerita untuk satu acara, kemungkinan akan menikahkan anaknya. Dia bilang, aduh saya harus jual satu rumah. Saya bilang, kan punya banyak rumah, jual satu mah, merem lah. Dia bilang, enggak, aku tuh berasa kalau harus melepas. Wow. Terus mau dibawa kemana? Firman Tuhan berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Haleluya. Kalau hari ini engkau sedang sesak, ya, engkau mungkin berkata, di mana Tuhan? Orang yang bertransformasi, naik ke gunung batu, kesesakan belum berlalu, tapi dia berjumpa dengan Allahnya. Dan dia berkata, aku tahu engkau menyertai aku di tengah kesesakanku Tuhan. Aku tidak minta jalan keluarnya, aku minta engkau dampingi aku. Petrus mengalami perubahan, bukan karena dia tiba-tiba diubah sekejap, tapi waktu Yesus mendampingi perjalanannya. Waktu Yesus kembali berkata, gembalakanlah domba-dombaku Petrus. Petrus mendapatkan kembali hatinya Tuhan. Petrus mendapat kembali sayangnya Tuhan. Petrus merasa aman dan berkata, aku dikasihi oleh guruku. Itu yang membuat Petrus berkata, aku tidak layak mati seperti guruku. Dia mati kepalanya di bawah. Karena dia mendapatkan Tuhan di masa transformasi kehidupannya. Saya mau kuatkan engkau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belum finish kita semua. Buku kehidupan kita masih ditulis. Ayo bangun panggung kita. Panggung hati kita ini, mesbah yang baru, yang di sana kita bersedia diekspos. Saya mau berkata begini, dijauhkan dari penghakiman. Saya mau berkata, biarkan Tuhan ekspos. Kalau Tuhan yang ekspos, dia cuma pengen memurnikan engkau dan saya. Kalau dia ekspos, dia ingin ganti yang fana ini dengan yang kekal. Dia ingin ganti yang fana ini dengan yang kekal. Kalau dia ekspos, dia ingin kita jalan dalam rencananya. Pagi hari ini, berkat Tuhan menyertaimu. Hadirat Tuhan memenuhimu. Engkau sedang dibawa oleh kesadaran ilahi. Ada perjalanan menuju kekekalan lewat bertransformasi. Yang kita akan bawa, kita akan gandeng anak kita. Hai anak muda, kau akan bawa orang tuamu. Hai engkau orang tua, kau akan gandeng keluargamu yang lain. Sampai kau akan lihat, kau bukan Raja Wali yang tua, kau Raja Wali yang baru. Kau Raja Wali yang baru. Orang bilang susah ekonomi. Kalau matamu tajam, paruhmu tajam, engkau bisa lihat peluang, kau akan mengambil tiap peluang. Hari ini, ayo kuatkan hatimu. Biarkan engkau bisa lihat kekuatanku, perisaiku. Hanya engkau Tuhan penolongku. Amin. Amin. Naiklah ke gunung batu. Bertransformasilah. Salam kanan kirimu bilang, ayo kita naik ke gunung batu. Ayo kita bertransformasi. Haleluya. Haleluya. Mari kita bagian refnya saja. Ya Tuhan, kekuatanku, perisaiku.
Kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku, ku akan jalan sepanjang nafasku. Tiada ragu dan ku takut menghadapi semua. Aku tahu Engkau kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku, ku aman dalam genggamanku. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua. Aku tahu Engkau kekuatan hidupku. Bapak Ibu, hari ini apapun yang sedang kita alami, yang sedang dihadapkan di hadapan kita, firman Tuhan meneguhkan kita. Itu adalah bagian yang di dalam yang sedang Tuhan keluarkan. Ayo sama-sama gandeng keluargamu, ajak mereka ke Gunung Batu. Ada waktunya sayap kita ini, bulu-bulu di sayap Raja Wali harus dilepaskan. Kebanggaan-kebanggaan kita, pencapaian-pencapaian kita tidak ada artinya kalau kau naik ke atas Gunung Batu itu. Saya mau berkata begini, ada satu keluarga yang sedang pindah ke rumah baru. Saya cuma pesan satu, jangan lupa untuk mengakui Tuhan terus. Jangan lupa untuk mengakui Tuhan. Jangan pernah sekalipun engkau tiba-tiba disergap oleh pujian orang. Tetap berkata, ini Tuhan, ini Tuhan. Saya mau manggil engkau para Raja Wali Allah. Ayo naik ke Gunung Batu. Sehebat apapun reputasimu, hebatnya pelayananmu, engkau butuh bertransformasi di Gunung Batu. Paruhmu, mulutmu yang berbicara ini harus dipatukan ke bebatuan di Gunung Batu sampai lepas, sampai perkataanmu bisa akurat. Perjalananmu akan perjalanan yang di ketinggian bersama Tuhan. Saya menguatkan engkau yang sedang mengalami kesesakan. Janjinya Dia menyertai engkau dan saya. Tuhan menyertaimu. Kalau Tuhan menyertaimu, engkau tidak akan patah di tengah jalan. Saya menguatkan engkau yang merasa gagal hari ini, dengar. Bangkitlah lagi seperti Petrus. Lanjutkan sampai kau jadi Petrus yang baru. Seperti Daud yang gagal itu jadi Daud yang baru. Haleluya. Makasih Tuhan. Tuhan, inilah hatiku, ku curahkan di hadirat-Mu. Ya Tuhanku, Hanya Engkaulah yang mengerti perkaraku. amin. Tuhan, ku serahkan hidup. Sekali lagi. Tuhan, inilah hatiku, Di Gunung Batu, ungkapkanlah keluhan. curahkan
Jangan takut, jangan malu, jangan berhenti. Lanjutkan bersama Tuhan. Bertransformasilah, bertransformasilah. Naiklah ke gunungnya yang tinggi. Ayo sembah Dia, haleluya. Jangan takut, Engkau besertaku Tuhan. Kuatlah jiwaku, bangkitlah rohku. Kami menerima keberanian yang ilahi. Kami menerima keberanian yang ilahi. Ayo berdiri di tempatmu. Angkatlah kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Kepada gunung batu itu yang selalu bersedia mengangkat ketika engkau dan saya jatuh, dan selalu mengajari engkau untuk menerima kekuatan baru bertransformasi sampai engkau dan saya jadi seperti yang direncanakan, jadi seperti yang direncanakan, jadi seperti yang Dia mau. Jadi serupa, segambar, serupa dengan Kristus. Sakara masakan. Tuhan berkata, jangan takut hai umatku. Biarkan kau bisa berjalan ke depan dan memandang jauh ke depan sana. Tidak menengok lagi ke belakang. Lihatlah apa yang sedang dan akan dan terus aku kerjakan dalam hidupmu. Aku sedang memberi satu kain yang basah, yang membuat sisa perjalanan di hari yang terik disejukkan. Aku yang menyiramkan tetesan-tetesan air di atas kepalamu yang membuat engkau bisa sejuk dan teduh. Terimalah kesegaran. Terimalah Dia membasuh matamu. Terimalah basuhan dari sorga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bertransformasilah di gunung batu. Kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku, Tuhan dalam genggaman tanganmu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ayo kepalkan tanganmu, katakan kekuatanku.
Oleh anugerah-Mu, oleh kesetiaan-Mu lah Tuhan. Kau selalu mengirim orang-orang yang tepat untuk membawa kami ke Gunung Batu. Oleh anugerah kesetiaan-Mu lah Tuhan, Engkau menyampaikan firman-Mu kepada kami, sehingga kami tidak berjalan menuju Tuhan bukit berduri, tapi kami naik ke atas gunung bebatuan, bersedia memisahkan diri. Kami tidak tertunduk lagi ketika kami gagal, tapi kami berdamai dengan diri kami dan Engkau, dan melanjutkan perjalanan kami menuju ke kekekalan, menuju ke kekekalan, menuju ke kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kau menyegarkan jiwa kami. Kau memuaskan hasrat jiwa kami dengan kebaikan. Kesesakan tidak menghentikan langkah kaki kami. Karena Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai kami. Sekalipun angin ribut di sekeliling, firman Tuhan menjanjikan kepada kami, Engkau membentengi orang yang mengenal nama-Mu, yang hatinya melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap bertransformasi setiap hari Tuhan, setiap hari membawa korban dari hidup kami ini kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Baik, kita akan sama-sama mendengar pengumuman untuk minggu ini. Untuk minggu tanggal 21 Juni 2020, kita akan kembali beribadah di gereja di Geraha Kencana Blok CHCI pukul 9.30. Haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Saya percaya musim ini kita akan mengingat sebagai musim transformasi kehidupan kita. Amin. Dimana musim COVID ini kita mengalami perontokan semua sifat-sifat lama kita, dan kita akan kembali bertemu dalam ibadah dengan pribadi yang baru, saling menceritakan kekuatan pertolongan Tuhan, dan kita mengalaminya, tidak hanya mendengar, kita mengalaminya. Amin. Saya percaya saudara pun rindu untuk bertemu kembali. Sebab itu siapkan dirimu dan datang tepat waktu. Haleluya. Baik, untuk informasi persembahan minggu akan boleh ditransfer ke rekening bendahara. Jika saudara juga masih belum memberikan perpuluhan, saudara boleh langsung memberikannya lewat rekening yang ada di dalam layar saudara. Baik, itu saja. Jika ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Baik, kita akan sama-sama memberikan persembahan, dan saya percaya saudara sudah mempersiapkannya dengan baik. Sebab itu kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini. Kami percaya Tuhan, di saat ini pun Tuhan mengajarkan kami untuk tetap belajar setia, untuk memberikan persembahan kami di hadapan. Kami percaya Tuhan, kesetiaan ini mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang diberikan. Tuhan, Kau yang memberkati dan membawa Tuhan, biar persembahan ini menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan hati yang baru kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Saudara, kita akan sama-sama bernyanyi. Ini adalah lagu gereja kita. Jadi mari nyanyikan ini dengan sepenuh hati, dan rindukan orang-orang bisa bersama-sama bernyanyi ini di gereja nanti ya. Haleluya. Kita ada pujian ini, kami bertumbuh di sini, berkumpul bersatu hati. Kami bertumbuh di sini,
memuliakanmu, sukacita terbesar, kau yang terindah bagiku, memujimu, merasakan kasihmu, tetap setia, jalan bersama, meninggikan namamu, memuliakanmu, sukacita terbesar, kau yang terindah bagiku, memujimu, merasakan kasihmu, tetap setia, jalan bersama, meninggikan namamu. Kita bangkit berdiri, bukan tentang kami, tapi kerajaan-Mu. Bukan tentang kami, tapi kerajaan-Mu, bergandengan tangan nyatakan kebesaran-Mu. Bukan tentang kami, Bukan tentang kami, tapi kerajaan-Mu, bergandengan tangan nyatakan kebesaran-Mu. Memuliakanmu, sukacita terbesar, kau yang terindah bagiku, memujimu, merasakan kasihmu, tetap setia, jalan bersama, meninggikan namamu. saudara bersukacitakan pujian ini di akhir ibadah ini, amin. Ketika saudara menyanyikan ini, ingatlah saudara-saudara yang menyanyikan ini bersama saat itu. Berdoalah, rindukan masa-masa kita bertemu kembali dan saling menguatkan, amin. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa bersama Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami dalam masa transisi dan perubahan yang ada. Biar Tuhan hadir dan menyertai bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan menaungi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin negara kami. Hikmat-Mu menyertainya. Biar dia boleh tunduk dalam tuntunan Roh-Mu Tuhan. Apapun yang ada dalam keputusannya, itulah keputusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap umat-Mu. Ada kesadaran dan iman untuk membangun diri. Bersedia dan datang ke gunung Tuhan. Meminta pimpinan Tuhan menyertai setiap jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau membenci setiap dosa, tapi Engkau tidak membenci pribadinya. Kami percaya Engkau akan membangkitkan mereka, membangunkan kembali, dan berjalan bersama tuntunan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Biar hikmat-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai setiap langkah dan keputusan yang ada. Kami percaya mereka akan beria-ria di atas pimpinan-Mu Tuhan. Bersorak-sorai karena Engkau-lah yang menuntun tiap keputusan yang ada. Engkau memberkati mereka Tuhan, mencukupkan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan bertemu kembali. Kami bersyukur untuk ibadah di tempat ini, di sekretariat di Tanah Kusir. Kami bersyukur untuk Tuhan gereja kami di Kebun Jeruk. Terima kasih Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, atas gereja kami. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, memuliakan-Mu adalah sukacita terbesar kami. Muliakanmu, sukacita terbesar, kau yang terindah bagiku, memujimu, merasakan kasihmu, tetap setia, jalan bersama, meninggikan namamu.
Sementara kita tetap berdiri, mari angkat kedua tanganmu. Sebab Dia yang menilai dari kedalaman hatimu, sehingga apapun yang kau perbuat di luar adalah ekspresi dari kedalaman hatimu. Biarlah apa yang kau tabur akan menghasilkan tuaian berlipat kali ganda. Biarlah apa yang kau lepaskan akan datang kembali dari kemurahan tahta kasih karunia Bapa di dalam surga. Ketika kau mulai memasuki masa transisi, kau kembali dalam situasi normal yang baru. Kau sedang menggenggam hal-hal baru yang besar yang telah mengubahkan hidupmu, yang akan membawa dan menjadi terang bagi orang lain dan bagi negeri kita ini. Ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Sekarang turunlah kasih karunia dan anugerah yang membuat kami menjadi nyata berbeda sebagai umat-Mu Tuhan. Sebagai orang-orang yang Kau kasihi ya Allah. Dan biarlah cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Penebus, mempelai pria yang akan datang segera menjemput gerejanya yang sempurna. Dan kiranya persekutuan Roh Kudus senantiasa menuntun langkah-langkah. Hari ini engkau dikasihinya dan tidak akan pernah dilupakannya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.